Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini satu rangkaian, satu proses dengan yang di part 2. Cuman karena mengingat durasi sehingga saya potong dan saya jadikan untuk episode tersendiri. Seperti itu. Jadi mungkin agak terpotong, tapi ya itulah. Daripada nanti terlalu panjang, mungkin juga terlalu terlalu lama dan itu memakan waktu, sehingga lebih baik saya jadikan episode tersendiri. Jadi intinya ini saya mau review, kita praktek, oke? Nah, ini posisinya kenapa dia di sebelah samping ya. Nah, itu biar dia satu sisi dengan pipanya ini gitu ya. Jadi waktu proses mengisi nanti posisi sisi yang ini kan ada di atas. Nah, sehingga waktu kita masukkan air itu tidak keluar melalui ujung, karena ujungnya itu dia ada di atas juga. Lain dengan kalau kita memakai tutup yang ini untuk mengisi, nah berarti ini ujung dari pipanya ini dia berada di bawah. Nah, itu ekstra harus nutup dulu sambil kita ini agak repot seperti itu. Jadi nya tidak akan goyah, tapi kalau ini kan dia bisa mengempis gitu ya. Jadi untuk mensiasati itu, sebelum kita turunkan ke sana, langsung kita ini kan dulu, nah, supaya dia mengempis dulu. Nah, ini kita bantu dorong-dorong gini supaya mengempis. Makanya tadi itu kan isinya kurang lebih 3/4 aja, karena nanti yang sebagiannya harus kebuang seperti ini sampai dia posisi mengempis dan sudah tidak bisa mengempis lagi gitu ya. Baru nanti kita masukkan ke sana. Nah, ini alirannya kan udah kelihatan kecil, sudah mau mencapai titik kempis yang maksimal. Nah ini udah cukup, langsung kita tutup seperti ini supaya air udara tidak ada yang masuk ke dalam. Baru kita pindahkan ke tempatnya. Nah, seperti ini. Oke, nah itu dia. Posisi sebagian ada turun karena memang masih goyang-goyang, sehingga kembang kempisnya dia masih belum posisi yang stabil, tapi sekarang ini sudah stabil. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau ini kan kurang lebih isinya ada 3/4 teman-teman. Jadi 3/4 itu kalau kita mau benar-benar bikin habis, itu mungkin bisa di antara 12 atau 13 hari gitu ya. Kalau mengingat yang kemarin, yang waktu pertama itu setengah dari jerigen ini bisa untuk 8 hari gitu ya. Jadi kalau kita habiskan ini yang 3/4 ya kurang lebih di 12 hari nanti untuk sampai kita harus mengisi kembali. Nah ini posisi jerigennya ini ya, ini kan kelihatan kalau dia mengempis ya, kelihatannya. Nah ini bagian sini cekung karena dia menahan air supaya tidak jatuh ke bawah. Nah, dan karena tidak ada celah yang bisa udara masuk, nah, sehingga dia inilah yang bekerja untuk menahan supaya airnya tidak turun ke dalam gelas selama ujungnya masih terendam di dalam air seperti itu. Nah itu ujungnya ada di dalam air. Nah ini nanti nunggu perlahan-lahan setelah mengalir ke kain-kain flanel ini, membasahi areal persemian itu. Nah, nanti setelah sini berkurang dan nongol itu pipanya, air akan turun seperti itu. Oh ya, ini karena pemasangannya tidak saya lakukan dengan water pass yang supaya presisi untuk ketinggiannya, sehingga ini ada yang agak menonjol ke atas, ada juga yang terlalu agak ke dalam seperti itu. Nah, itu nggak masalah, intinya jangan sampai nanti ada yang posisi dia terlalu rendah sekali sehingga
yang lainnya belum terisi sementara dia sudah penuh, nah itu akan akan airnya jadi tidak terkontrol, karena dari gelas yang paling rendah itu akan mengalir terus airnya seperti itu. Nah, jadi dengan sistem seperti ini saya terbantu sekali karena tidak direpotkan dengan harus setiap saat menyiram. Ya, perlu teman-teman ketahui ya bahwa dalam usia-usia persemaian itu kalau tidak ada hujan, ya artinya kalau harinya itu terik, itu bisa 2 atau 3 kali itu dalam sehari kita harus melakukan penyiraman. Dan risikonya apa? Penyiraman itu, ini batang-batang daun-daunnya yang kecil-kecil seperti ini ya, kalau kita siram itu akan berisiko dia roboh gitu ya, roboh atau patah. Dan biasanya kalau udah roboh ya, meskipun tidak patah sekalipun, tapi kalau udah roboh itu dia akan sulit lagi untuk berdiri seperti itu. Kalau kita paksakan berdiri, misalnya kita ganjal dengan tanah gitu ya, nanti dia karena agak terpaksa dia terjepit sama tanah gitu, nanti juga layu atau akhirnya jadi roboh juga seperti itu. Jadi memang tanaman bawang yang masih kecil gini nih, dia sepertinya ringkih ya, atau rawan sekali gitu. Dia masih kritis kena pengaruh nanti air, guyuran air terlalu besar sedikit nanti dia roboh, atau kena air hujan misalnya, tetesan air hujan gitu, itu juga dia kadang nggak tahan, jadi pada roboh. Di samping juga keasaman air hujannya sendiri itu yang cenderung asam, itu dia kurang tahan. Makanya ini kita lindungi ya dengan buatkan atap supaya air hujan tidak langsung menimpa ke dalam tanaman. Dan juga ini ada paranet sampingnya ini juga untuk melindungi, supaya kalau pas hujan itu kan tidak dari atas saja ya, mungkin dari samping-samping tampiasnya itu juga bisa terkena ke tanaman kita. Jadi seperti itu teman-teman yang perlu saya tunjukkan ya, bahwa intinya ini pengairan secara kapiler seperti ini akan cukup membantu bagi kita yang membudidayakan persemaian, sehingga kita tidak terlalu repot untuk menyiram-nyiram setiap saat seperti itu. Kalau dirasa video saya ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, tolong dibantu untuk di like, subscribe atau komen, supaya nanti saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan video-video yang berguna dan bermanfaat bagi kita para pecinta tanaman. Seperti itu akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.